Halo rekan-rekan, selamat datang di workshop Modern Web Development with ASP.NET Core. Hari ini kita akan membahas topik tentang model binding di ASP.NET Core. Nah, mungkin pertama kita akan bahas dulu apa itu model binding. Jadi, model binding itu adalah fitur yang digunakan untuk mapping data ya pada HTTP request ke parameter yang ada pada controller action. Jadi ini akan sangat membantu kita ya, terutama ketika kita mengambil inputan dari pengguna, baik berupa dari form gitu ya, inputan dari form atau inputan dari query string, bisa juga dari query string atau dari URL segmennya. Nah, jadi dengan adanya model binding ini, kita jadi lebih mudah nanti menangani inputan yang masuk ke dalam controllernya kita. Nah, inputan yang masuk itu biasanya kan masuknya kalau ada HTTP request, kemudian ada inputan, misalnya dari form, kita masukkan data di form, kemudian kita submit gitu ya. Nah, data-data yang kita inputkan ke dalam form atau diinputkan user dalam form, itu akan dikirimkan ke server. Nah, nanti kita bisa mengambil informasi tersebut dari parameter yang ada di dalam controller action yang ada di dalam controller kita. Nah, itu mekanisme model binding. Nah, jadi parameter yang ada di action, controller action kita itu bisa berupa tipe simple, parameter biasa gitu ya, seperti integer, string, double, dan lain-lain gitu ya, atau tipe yang lebih kompleks. Nah, ini yang membuat fitur model binding ini sangat membantu kita sebagai developer nanti dalam menangani inputan yang masuk ke dalam controller gitu ya. Nah, ini kita bisa mengambil atau parameternya ini bisa berupa tipe yang kompleks, seperti misalnya ini ya, produk, student. Jadi kita ada kelasnya dulu gitu. Nah, sebelumnya ketika kita bahas tentang entity framework, mungkin kita juga udah membuat model. Nah, di model itu ada kelas yang digunakan untuk representasi tabel yang ada di database gitu kan. Nah, kalau nanti misalnya kita mengisi inputan dari form, nah data-datanya itu kan juga sama gitu ya, fieldnya ya, dengan data-data yang ada di table, karena kan nanti inputannya itu kita masukkan ke table. Nah, jadi tipe dari parameternya yang ada di controller action itu bisa berupa tipe kompleks seperti produk, student, dan lain-lain. Setelah ini kita akan coba lihat demonya. Nah, untuk binding request data dari controller action parameter yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, model binding itu akan mencari pada HTTP request yang dikirimkan gitu ya. Kalau ada request, ada HTTP request, nanti dicek gitu. Nah, biasanya bisa berasal dari form value, ya kan? Bisa juga dari URL, dari routingnya gitu ya. Di routing itu kan biasanya ada URL segmennya gitu. Misalnya ada domain bla 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 slash, ya kan, detail misalnya slash ID. Berarti ID itu adalah parameter yang dikirimkan dari URL gitu ya, atau kita nyebutnya route values gitu. Bisa juga dari query string parameter. Jadi nanti kalau kita buat bisa juga dari query stringnya. Misalnya dari URL-nya itu dikasih tanda tanya, kemudian nama query stringnya sama dengan apa, seperti itu. Nah, ini sebenarnya fitur atau konsep yang lumayan sederhana gitu ya di ASP.NET Core, tapi ini sangat penting gitu untuk dipahami gitu ya. Dan ini akan sangat membantu kita sebagai developer gitu. Jadi bagaimana cara kerja model binding ini? Nah, ini akan saya tunjukkan di demonya ya setelah ini. Nah, pertama kita buka dulu project kita yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, ini
ini contoh project yang sebelumnya ya. Saya buka dulu di controller student misalnya. Kita kan punya student controller. Kemarin juga udah bisa menampilkan data student gitu ya. Nah, di sini untuk controllernya yang diisi kan baru untuk menampilkan data ya di sini ya. Get all student ini dari Entity Framework ya. Nah, dari database menggunakan Entity Framework. Nah, kemudian sekarang kita akan coba lihat model bindingnya itu seperti apa. Nah, pertama kita akan mencoba untuk mengambil inputan dari URL ya, dari query string. Nah, kalau kita lihat di sini ada action method, namanya create ya. Nanti ini digunakan untuk create student baru gitu ya, create student baru. Nah, di sini kita masukkan parameter dulu. Misalnya di sini string ini yang pertama contoh yang pertama akan menggunakan simple type dulu gitu ya, tipe-tipe yang simple, misalnya string. Nah, bagaimana cara kita memasukkan nilai di sini gitu ya. Jadi kalau kita nanti panggil controller students, kemudian action methodnya itu adalah create. Nah, di sini ada satu parameter yang bisa diisi, yaitu name, gitu kan. Nah, di sini saya return content aja, coba. Oke. Nah, seperti ini, coba kita jalankan ya, untuk melihat hasilnya. Saya jalankan. Nah, di sini kita coba akses. Nama controllernya adalah student, create ya. Nah, tadi saya menambahkan satu parameter, nama, yang tipenya string. Nah, sekarang untuk memasukkan nilai ke nama, itu kita bisa menggunakan query string di sini. Nama, misalnya sama dengan Erik, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan ditampilkan ya, nama Anda Erik. Ini untuk returnnya saya ganti dulu, nggak return view, tapi return content aja. Ini hanya untuk lebih menyederhanakan aja. Nanti setelah ini baru kita lempar ke view yang sebenarnya gitu ya. Oke, kalau ada dua parameter, misalnya di sini name dan alamat, misalnya nama dan alamat. Nah, ini parameter kedua ya. Oke, untuk alamat sini. Nah, ini kita tes lagi. Di sini student create ya untuk action methodnya. Kemudian parameter pertama alamat. Nah, parameter pertama nama, parameter keduanya adalah alamat. Misalnya Sari gitu ya. Nah, ini saya enter. Nah, jadi bisa ditampilkan ya. Ini kalau dua parameter. Jadi kalau dua parameter tampilannya seperti tadi. Oke. Nah, sekarang selain menggunakan query string, kita juga bisa menggunakan yang namanya URL segment. Nah, ini by default namanya itu ID. Biasanya URL segment itu cuma satu aja ya. Ada URL kemudian slash ID-nya gitu. Misalnya detail slash 12, berarti munculkan student yang ID-nya 12 gitu kan. Nah, itu namanya URL segment. Nah, untuk URL segment sendiri, di sini kita bisa tambahkan, bisa integer atau string terserah, cuman namanya harus ID ya. Ini sudah konvensinya, jadi untuk penamaannya harus ID. Nah, di sini kita bisa tampilkan ID-nya.
Ini URL segmen yang dari root ya, dari routingnya. Kalau kita lihat di startup.cs, di situ kan ada untuk default root-nya ya. Nah, ini URL segmen yang ini ya. Nah, jadi controller name-nya dulu, action, kemudian di sini ada parameter dari routing atau sering kita sebut sebagai URL segmen slash. Oke, coba kita jalankan lagi yang ini. Kita jalankan. Oke, student create. Nah, karena ada URL segmennya, misalnya di sini slash dulu, kemudian URL segmennya berapa? Misalnya 222 misalnya ya. Nah, baru query stringnya, nama dan alamat, misalnya Yogyakarta, seperti itu aja ya. Nah, saya enter. Nah, di sini untuk mungkin teman-teman bisa lihat di sini untuk ID-nya yang dari URL segmen juga bisa diambil di sini ya, di mapping otomatis ya. Ini sebagai URL segmen. Nah, yang perlu diingat di sini name-nya harus ID. Kita kembali ke controller student, kemudian di sini kita akan menambahkan view ya. Jadi tadi kan kita sudah belajar untuk mengambil nilai dari parameter ya, dari URL, baik itu berupa URL segmen atau query string. Nah, sekarang kita akan membuat inputannya dari form. Nah, di sini kalau kita lihat di controller ini ada dua metode dengan nama yang sama, yaitu create ya. Cuman parameternya yang kedua berbeda. Yang kedua ada parameternya yang tipenya iForm collection. Nah, kalau di controller di ASP.NET Core itu biasanya ada metode dari actionnya ya. Jadi kalau kita punya controller action seperti ini biasanya metodenya dia bisa menerima dua metode yang berbeda, yaitu get dan post gitu. Jadi kalau kita requestnya itu menggunakan metode HTTP get, itu nanti masuknya ke controller action yang ini ya, get ya. Tapi kalau misalnya kita requestnya nanti menggunakan post, nah berarti nanti masuknya yang controller action yang kedua, yang ada parameternya. Nah, ini sebenarnya by default dia menggunakan HTTP get. Cuman kalau get nggak perlu ditulis, nggak apa-apa sih, karena by default sudah metodenya get. Tapi kalau kita butuh post, ini harus eksplisit ya, dituliskan di sini. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat view untuk create. Nah, di sini karena nama controller action-nya adalah create, berarti kita ke view, ya kan, view student. Nah, di sini kan sudah ada satu view namanya index ya. Kita buat view baru aja di sini. View empty view aja, nggak apa-apa. Add, kita tambahkan namanya harus sama dengan nama controller action-nya, yaitu create. Nah, ini kita add. Nah, di sini kita punya view baru ya. Nah, sekarang di sini kita tambahkan form gitu ya, misalnya create student. Nah, ini saya pakai bootstrap aja. Nah, karena kan template yang kita gunakan, yang ada di layout, nah ini sudah support bootstrap. Jadi di sini saya bisa pakai bootstrap. Div class row, kemudian untuk formnya nanti separuh layar ya. Berarti di sini div class com md 6 aja. Oke. Kemudian kita buatkan formnya. Form
form sendiri ada dua parameter ya yang bisa diisi, dua atribut. Yang pertama atribut action di sini. Actionnya ke controller action yang mana? Kita mau ke create ya. Nah, ini kalau simbolnya seperti ini. Sebenarnya kalau nanti kita sudah menggunakan tag helper, kita bisa menggunakan tag helper bawaan dari ASP.NET Core gitu ya. Untuk biar lebih mudah untuk menentukan action atau controller yang mana yang mau kita tuju gitu. Controller action yang mana yang mau kita tuju. Di sini kita nanti mau ke controller action dengan nama create. Nah, kemudian metodenya itu post gitu. Oke. Nah, ini yang simple dulu, nggak pakai tag helper. Nah, div class form group. Nah, kemudian tambahkan label aja ya. Nama. Misalnya tadi ada nama, alamat, dan ID gitu aja ya. Nah, di sini kita bisa pakai input. Tipenya adalah text. Name-nya adalah nama. Nah, kemudian kita tambahkan bootstrap class-nya, form control di sini. Oke. Seperti ini. Nah, kita tambahkan dua field lagi di sini. Yang pertama ID. Name-nya juga ID ya. Yang kedua nama, kemudian yang ketiga adalah alamat. Baik. Nah, yang terakhir kita tambahkan satu tombol. Tipenya adalah submit. Nah, kita akan submit formnya ini ke ASP Core ya, ke backend-nya kita gitu. Value-nya create. Nah, ini kelasnya btn primary aja. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah form yang nanti mau kita gunakan untuk mengirimkan data. Datanya kan tadi kita ada parameter ID, nama, dan alamat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini saya ganti return-nya jadi view ya. Jadi ketika saya panggil pertama kali harusnya form yang ini akan ditampilkan. Oke, kita tes dulu, kita jalankan. Nah, baik, kita akses formnya ya, alamatnya student/create. Nah, kalau saya enter berarti request-nya kan menggunakan metode get. Nah, berarti yang dijalankan adalah controller ini dan formnya ditampilkan seperti ini. Ada ID, name, alamat gitu kan. Nah, sekarang kalau ini kita isi, kemudian parameternya yang atau nilai yang kita masukkan dari form ini mau dikirimkan ke controllernya kita di sini ya, di student controller. Nah, nanti mau kita ambil menggunakan tadi ya, model binding. Nah, di sini kalau kita lihat yang di metode kedua, yang di HTTP post, ini udah ada by default ini menggunakan collection. Ini juga bisa digunakan untuk mengambil inputan dari form. Nah, oke, coba saya tes ya. Saya return konten dulu di sini. Nah, di sini
kita punya parameter namanya collection ya, yang tipenya iForm collection. Nah, nanti kalau kita di sini punya beberapa inputan, ada ID, nama, alamat, itu otomatis juga di mapping ke dalam atau masuk ke dalam object collection-nya ini gitu. Nah, nanti kita bisa akses sama seperti kalau kita mengakses array gitu ya. Jadi collection, terus nama yang ada di dalam formnya kita, misalnya nama gitu ya. Kemudian yang ID juga mau saya tampilkan, collection ID. Nah, ngambilnya seperti ini bisa. Collection alamat. Nah, seperti ini. Oke, kita tes dulu untuk dijalankan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan misalnya nilainya ya. Nah, ini apakah inputannya ini bisa diterima di controller action yang sebelumnya kita buat ya. Ya di sini kita ngambilnya menggunakan ini iForm collection ya. Oke, tes dulu. Nah, ini masuk ya. Jadi bisa menggunakan yang iForm collection. Bisa juga tadi menggunakan yang model binding yang sebelumnya ya, yang menggunakan simple data. Ini asal parameternya ini sama namanya dengan input name-nya yang ada di sini. Misalnya kalau di sini ID ya berarti kita harus punya parameter namanya ID. Nama harus punya parameter namanya nama. Alamat juga seperti itu. Nah, ini misalnya integer aja ya, integer ID, string nama, kemudian string alamat. Nah, ini kita pakai 3 parameter ya. Kalau menggunakan yang collection yang sebelumnya, kita hanya menggunakan 1 parameter saja. Oke, di sini berarti nggak perlu ada collection-nya ya, langsung parameternya ID, kemudian nama, kemudian di sini alamat. Nah, seperti ini. Baik. Kita tes lagi. Kita jalankan. Kemudian kita masukkan data, sama aja seperti yang sebelumnya. Nah, kita jalankan. Nah, ini bisa juga ya. Jadi, ngambil datanya juga bisa menggunakan simple variable seperti ini ya. Simple type variable, integer, string. Yang penting adalah namanya sama dengan nama yang di inputnya ya, yang ada di dalam inputan, di form inputnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kalau menggunakan complex type ya. Yang ini kan simple type. Nah, misalnya aja untuk menambahkan student, kita kan sudah punya model student ya sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, nah ini di student modelnya kita, itu kita punya ID, last name, first mid name, address, dan enrollment date. Nah di sini saya akan membuat formnya ya untuk ini. Saya akan membuat formnya. Nah kemudian parameternya di sini akan saya ganti. Karena ini tipenya complex type ya, dan kita sudah punya tipenya, berarti di sini kita bisa tambahkan tipenya adalah student. Nah, student. Nah, di sini kita harus using nama namespace-nya .model ya. Student.
untuk returnnya ini nanti saja ya. Nah, oke. Jadi tipenya adalah tipe student. Nah, kita kalau menggunakan complex type, nanti ASP Core itu akan secara smart gitu ya, secara smart mendeteksi gitu ya. Kalau kita nanti punya input di sini yang namanya ID, kemudian ada last name, first mid name, dia akan otomatis membinding gitu ya, membinding datanya ke kelas. Nah, ke kelas student, dia otomatis tahu, oh ini field-field yang ada di dalam kelas student gitu. Jadi ini akan sangat mempermudah kita dalam mengambil inputan ya, nggak perlu satu-satu. Misalnya student ini ada berapa field? 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan model binding yang complex type seperti ini, berarti kan kita perlu tulis satu persatu ya, ID, kemudian last name, first mid name, dan lain-lain. Nah, kalau fieldnya banyak, misalnya ada 20 atau 30 field gitu juga, ya wasting time juga untuk menuliskannya. Nah, dengan adanya model binding yang support complex types, nah kalau kita mau ambil dari form itu jadi lebih mudah gitu ya, karena otomatis di mapping asal namanya sama dengan nama field yang ada di dalam modelnya gitu. Nah, ini keunggulannya kalau kita menggunakan ASP Core gitu ya. Nah, di sini saya mau tampilkan nanti student. Nah, ini kan karena sudah tipenya student, kita bisa tulis aja student.id gitu ya. Kemudian student last name misalnya. Student first mid name. Nah, ini dulu ya, sama satu lagi enrollment misalnya. Student enrollment date. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk formnya juga harus kita sesuaikan ya, karena di sini kan fieldnya beda dengan yang tadi ya. ID sama oke. Kemudian yang kedua di sini ada last name. Nah, ini berarti kita ganti name-nya jadi last name. Oke, kemudian field yang selanjutnya di sini ada address, kita copy aja di sini biar lebih cepat. Oh, ini first mid name ya. Satu lagi di sini address kita tambahkan. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian terakhir enrollment date ya. Nah, karena ini tanggal di HTML5 kita udah ada ya support untuk input tipe date. Nah, namanya enrollment date. Nah, di sini enrollment date ya. Oke, tipenya date. Nah, ini sudah jadi formnya. Jadi nanti kalau kita submit formnya, harusnya di sini sudah bisa mendeteksi ya kan, tipenya adalah complex type student. Di dalam tipe student itu ada ini field ID, last name, first name, address, enrollment date. Harusnya sih bisa otomatis terbinding gitu ya, langsung di mapping gitu ya. Kemudian kita langsung bisa mengambil inputannya. Nah, kemudian kita bisa coba jalankan ya. Nah, kemudian kita akses tadi student create. Nah, masukin data-datanya.
Kurniawan, misalnya alamatnya ini, enrollment date-nya ini ya. Kemudian kita klik create. Nah, di sini udah bisa kita ambil juga dari complex type gitu ya. Nah, jadi dari form yang kita buat sebelumnya yang isinya ada beberapa field. Nah, di sini untuk menerima kita menggunakan complex type ya. Sudah kita sediakan kelasnya student. Nah, kita akan sering melakukan hal seperti ini di ASP Core ya. Oke, sekarang kita udah bisa mengambil nilai studentnya kan. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membuat insert datanya ya ke database, karena kita kan sudah punya database juga. Kita akan menambahkan di entity framework-nya. Baik, langkah selanjutnya adalah menambahkan metode add di DAL ya, di data access layer-nya di entity framework. Nah, untuk menambahkan metode add, yang pertama yang kita tambahkan adalah di interface-nya ya. Karena kan kita menggunakan dependency injection semuanya based on interface ya. Jadi kalau mau menambahkan metode ya di sini kita tambahkan misalnya namanya add gitu ya, tambah student baru. Nah, di sini untuk parameternya juga student. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita lihat kelas implementasinya di student repository ya. Nah, di sini karena sudah ditambahkan satu metode tadi, nah kita implement di sini. Nah, oke, seperti ini. Baru kita tambahkan codingnya untuk menambahkan student baru. Ini kita menggunakan entity framework core. Nah, untuk menambahkan data cukup simple di sini db nama tabelnya ya student. Nah, kemudian kita tinggal menggunakan metode add. Nah, parameternya juga udah berupa objek gitu ya. Jadi ini simple sekali, dari input udah masuk ke controller menggunakan model binding, udah bisa di mapping jadi objek ya kan. Kemudian di entity framework-nya kita juga pakai objek. Jadi ini sangat memudahkan kita sebagai developer gitu ya. Nah, jadi semuanya sudah berupa objek, tinggal dimasukkan gitu ya. Nggak perlu masukin parameter satu-satu, first name, last name, address, seperti itu. Nah, kemudian untuk menjalankannya, untuk commit ya, kita tambahkan save change. Nah, ini perintah di entity framework-nya. Nah, kemudian kalau ada kesalahan, kita bisa throw exception ya. Throw new exception gitu aja. Exception, inner exception, message. Nah, jadi kita bisa tahu kira-kira errornya kenapa gitu. Nah, ini saya tambahkan exception-nya. Nah, kalau sudah ditambahkan ya, sekarang bisa kita gunakan di controller ya, karena kita sudah menginjek student repository ini kan. Jadi di controller bisa langsung kita gunakan. Nah, ini kita hapus, pakai try catch lagi. Nah, di sini masih belum ada pengecekan validasi. Mungkin next pertemuan selanjutnya gitu ya, bisa kita bahas bagaimana cara memvalidasi formnya gitu ya, atau memvalidasi modelnya. Kita bisa juga memvalidasi di model nanti. Nah, di sini nggak ada validasi dulu, jadi kita tinggal jalankan ya. Ini sudah kita injek student k_student dot add ya. Nah, kemudian tambahkan saja studentnya. Nah, kalau misalnya berhasil menambah data, kita tambahkan keterangan gitu ya di formnya aja gitu. Di formnya aja kita tambahkan keterangan bahwa datanya sudah berhasil ditambah gitu ya, data student. Nah, kita akan mengirimkan nilai ke view saja. Nah, ini biasanya kita menggunakan view data atau view back gitu ya. Saya pakai view data aja.
bisa pilih nanti bisa pakai view data atau view back untuk mengirimkan nilai ke view. Nah, namanya pesan gitu aja ya. Nah, ini kalau berhasil pesannya ini simple aja. Data student berhasil ditambahkan gitu ya. Nah, kemudian kita tetap return view yang sama. Sebenarnya ini returnnya bisa berbeda gitu ya. Misalnya halaman berhasil tambah atau terserah kita sih mau di redirect ke halaman lain, misalnya ke detail terus ditampilkan detail data yang sudah berhasil ditambahkan. Nah, itu juga bisa. Nah, ini untuk mempersingkat aja, saya buat yang sederhana gitu. View data, pesan. Nah, ini ada kesalahan, kemudian ditampilkan kesalahannya gitu aja ya. Biar kita tahu errornya apa. Oke, seperti ini. Ini juga return view. Nah, di sini kan kita mau menampilkan pesan kesalahannya juga ya. Kalau ada kesalahan ditampilkan, kalau berhasil juga ditampilkan. Berarti di view-nya kita juga harus modifikasi sedikit di sini di bawah. Mungkin kita bisa tambahkan keterangan gitu ya. Misalnya yang simple aja ya. Kelas. Nah, nantinya sih bisa kita buat misalnya alertnya menggunakan JavaScript alert gitu ya, menggunakan JavaScript framework yang ada, bisa pakai jQuery atau yang lain gitu. Nah, di sini pakai alert warning misalnya. Nah, kemudian kita tampilkan tadi ya, view data, namanya pesan. Nah, ini rasor sintak ya, sudah kita bahas sebelumnya. View data, pesan. Add ini rasor sintaks. Nah, sudah selesai. Jadi ini harusnya kalau kita jalankan bisa menambahkan data student baru ke dalam database gitu ya. Nah, datanya itu diambil dari ini form student yang sudah kita buat ya. Kemudian masuk di controller, kemudian dibaca menggunakan model binding parameternya. Jadi dia udah otomatis mapping sendiri field-fieldnya yang ada di form. Kalau namanya sama dengan field-field yang ada di dalam complex type-nya, di dalam kelasnya ini student, dia akan otomatis di mapping. Kemudian kita jalankan add. Add di sini memanggil method yang sudah kita buat di student repository di sini. Nah, ini entity framework ya untuk add data. Kemudian ya setelah berhasil kita tampilkan pesannya ya. Oke, sekarang kita bisa tes gitu. Nah, untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini bisa kita isi datanya. Misalnya di Joko, misalnya gitu ya. Address-nya Jalan Damai Yogyakarta, misalnya. Enrollment date-nya bisa kita isi, misalnya 18 gitu. Oke, kemudian kita create. Nah, di sini data student berhasil ditambahkan. Nah, ini keterangannya ya. Ini ditampilkan di span tadi ya. Kita bikin span di bawah ini. Alertnya warning, ya kan warnanya jadi kuning tadi. Kemudian data yang ditampilkan adalah data yang dikirimkan dari controller ke view. Nah, kita menggunakan view data untuk mengirimkan nilainya gitu ya. Oke, cukup mudah ya dan cukup bisa dipahami apa itu model binding di ASP.NET Core. Baik, terima kasih untuk topik hari ini. Sampai di sini, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.